Kenapa pendidikan ulama tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah memerlukan sebuah gedung untuk asrama dan untuk pendidikan serta laboratorium? Karena selama ini kami ketika menyelenggarakan sebuah kegiatan pendidikan sejak tahun 1968 itu kami menggunakan masjid. Ketika itu masjidnya bernama Masjid Taqwa Suronatan. Santri-santri ketika itu tidurnya di masjid, kuliahnya juga di masjid, makannya juga di serambi masjid. Nah, dalam perkembangannya kemudian ketika PUTM menjadi bagian dari pimpinan Muhammadiyah wilayah DIY, itu kita disewakan sebuah asrama di pinggir kali. Di pinggir kali Nongo ketika itu. Kemudian setelah selesai satu angkatan, pindah lagi ke Masjid Taqwa Suronatan. Beberapa angkatan dihasilkan dari Masjid Taqwa Suronatan itu, kemudian PUTM langsung diambil alih oleh pimpinan Muhammadiyah wilayah Yogyakarta. Lalu kami ketika itu diberi kesempatan untuk menyewa beberapa tempat, dan akhirnya karena kondisi tempat yang kami sewa itu tidak memenuhi syarat, lalu kami akhirnya menyampaikan permohonan kepada pesantren luhur yang itu diberi amanah oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan ke-10 untuk menggunakan tanah Sri Sultan seluas 7.000 meter persegi di Kaliurang. Namun tempat itu hanya merupakan hak pakai, bukan hak milik, sehingga tidak ada kebebasan buat kami untuk membangun pergedungan dan asrama di situ, karena kami hanya diberi kesempatan saja sebagai hak guna begitu. Nah, kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kebutuhan untuk tolabah dan tolibah PUTM itu semakin banyak karena tuntutan zaman dan tuntutan kebutuhan dari proses kaderisasi ulama dan zu'ama tarjih Muhammadiyah dan Ngaisyah. Akhirnya kami menyewa beberapa tempat, yaitu pertama di Pusbang. Itu kami mengontrak di situ per tahunnya 50 juta. Jadi meskipun itu miliknya Majelis Dikti, tapi kami diminta untuk ikut memberikan infak dalam rangka perbaikan gedung gitu. Ya, kami akhirnya kontrak. Kemudian untuk putri, kami menggunakan rumah kontrakan yang pertama di
Tundan. Tundan itu sebelah selatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kita di sana juga kontrak setahunnya 30 juta. Kemudian itu dipakai untuk tolibat-tolibat yang mengambil program studi Sarjana Pendidikan Agama Islam UMY. Kemudian untuk tolibat-tolibat yang mengambil studi ilmu hadis dan Quran, itu kami tempatkan di asrama PAY Lewanu. Itu pun juga kontra. Maka tadi saya mengatakan PUTM itu sementara ini masih punya makom kedudukan sebagai kontraktor. Artinya kontrak ke sana dan kontrak ke sini. Lah, banyak sisi negatifnya dengan tidak terpusatnya asrama dan lembaga atau sekolah pendidikan ulama itu, karena dosen-dosen itu mengajar di Putra harus turun ke kota mengajar di Putri, sehingga ada sebagian dosen yang merasa keberatan dengan kondisi tempat yang terbagi-bagi itu. Akhirnya kami menyampaikan hal ini kepada pimpinan pusat Majelis Tarjih dan Tajdid. Kemudian akhirnya disarankan supaya PUTM berusaha memiliki sebuah asrama pendidikan dan gedung pendidikan di satu tempat. Meskipun itu nanti terpisah antara putra dan putri.